mendapatkan teman-teman bisa mendapatkan tahapan-tahapan tersebut sehingga nanti teman-teman bisa mengkait-kaitkan tahapan tersebut dengan aktualisasi nilai anekanya, ya. Dan nanti yang akan berkaitan dengan ini peran dan kedudukan aparatur sipil negara adalah di permasalahan yang teman-teman akan dapatkan. Jadi nanti sebentar kita akan bergerak menuju bagaimana teman-teman mengkaitkan antara permasalahan di tupoksi kalian yang sudah dicari dengan analisis isu, dengan alat-alat analisis, itu akan dikaitkan dengan agenda 3 ini. Seperti itu. Tetapi sebelum masuk ke situ, kita akan coba mengenali dulu, apa sih agenda 3 itu? Demikian ya. Nanti setelah itu baru kita coba masuk bagaimana teman-teman bisa mengkaitkan antara agenda 3 dengan permasalahan kalian. Pertanyaan kenapa Bu? Ya, karena pada saat nanti teman-teman berhadapan dengan proposal, ya, seminar rancangan teman-teman, rancangan aktualisasi, ada beberapa indikator penilaian. Pertama, bagaimana teman-teman mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dan terkait dengan agenda 3. Jadi yang berkualitas itu dibuktikan dengan analisis kalian, kemudian berkualitas, ya itu berkualitas dengan analisis, APKL dan sebagainya, kemudian terkait agenda 3 dengan pembelajaran ini. Selanjutnya bagaimana kalian mengkaitkan dengan mengaktualisasikan nilai aneka di dalamnya. Nah, jadi nanti tahapan-tahapan kalian aktualisasikan nilai aneka terhadap tahapan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, jumlah kegiatan. Jumlah kegiatan lebih dari 3, berarti 4 cukup. Kalau kalian dapat 5 atau 6, itu sama aja nilainya dengan 4. Begitu ya, karena nanti banyaklah yang harus kalian olah dalam satu kegiatan. Selanjutnya bagaimana indikatornya, selanjutnya adalah bagaimana kalian mempresentasikan itu. Oke, jadi paling tidak teman-teman sudah bisa paham, oh iya ya, berarti manfaat pembelajaran agenda 3 ini akan terkait langsung dengan bagaimana kalian mendapatkan permasalahan, kemudian bagaimana terhadap kegiatan yang kalian laksanakan. Jadi ada 2 sisi nanti yang harus kalian kaitkan dengan agenda 3 ini. Oke, sampai di sini saya ingin mendengarkan bagaimana teman-teman memahami agenda 3 ini berdasar MOOC. Ada yang bisa sampaikan di sini? Siapa nih kira-kira? Bersuara ya, saya tidak bisa melihat raise hand-nya. Tabe, silahkan. Menurut MOOC yang kalian baca, apa agenda? Ya, silahkan Pak Adi. Ya, dari yang saya pahami setelah MOOC kemarin, misalnya terkait peran ASN, Bu, di dalam materi itu, peran ASN itu berfungsi sebagai, bukan fungsinya, peran ASN itu sebagai perencana, pelaksana, kemudian pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta pembangunan nasional. Nah, terus melalui 2 hal, yaitu pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Dari hal ini kemudian muncul fungsi ASN yang ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan persatuan bangsa, pemersatu bangsa. Ya, mungkin itu, Bu. Oke. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya silakan, siapa lagi menambahkan? Ibu-ibu, ini Bapak sendiri ya, Pak Adinya. Silakan ibu-ibu. Ada Ibu Diah, Ibu Rahmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu siapa nih? Ibu Sri. Mohon coba hanya untuk menambahkan saja sebagian besar tentang manajemen ASN, di mana seperti yang disebutkan oleh Pak Adi, kemudian ASN itu juga terbagi menjadi 2, yaitu PPK dan PNS, di mana pegawai negeri sipil dia dan PPK yaitu warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu dengan perjanjian kontrak.
Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada yang menambahkan? Mohon Di izin agenda, menjawab, Ibu. iya, silahkan. Siapa nih? Bu Haslinda. Siapa nih? Linda. Oke, silakan. Ya, yang saya pahami Ibu dari materi yang ada di MOC, kedudukan ASN itu sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Siap. Terima kasih. Ya, jadi menjalankan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya, ada yang menambahkan lagi? Oke, sekarang di agenda 3 ada 3 materi, ada 3 modul yang teman-teman dapatkan. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Whole of government. Nah, sekarang silakan siapa yang mau memaparkan tentang pelayanan publik itu seperti apa, kemudian whole of government itu seperti apa. Silakan. Saya screenshot. Silakan. Ada yang bisa menggambarkan ke saya? Ya, saya Bu. Oh iya, Langsung. silakan. Ya. Menurut saya atau pemahaman saya seperti pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan melayani sesuai bagi setiap warga negara dan penduduk atas seperti yang kita berikan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, Bu. Oke. Whole of government, siapa yang mau tambahkan? Silahkan, tambah menambah. Oke, teman-teman, whole of government itu kata kuncinya adalah keterpaduan. Ya, bagaimana whole government itu merupakan cara pandang ya terhadap bagaimana pemerintahan kita dengan keterpaduannya dalam melaksanakan pencapaian tujuan. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa lebih tangkap lagi kalau teman-teman membaca di modul. Yang pasti bagaimana semua merupakan unsur-unsur yang akan bekerja sama mencapai satu tujuan. Ya, misalnya teman-teman kalau kalian membaca di modul instansi atau institusi-institusi digabung untuk mencapai satu tujuan. Kalau bisa teman-teman lihat contoh-contoh yang diberikan, sekarang ada namanya misalnya di pendidikan ada pelayanan satu pintu, pendidikan satu atap ya, ada pelayanan satu pintu dan sebagainya, perizinan. Nah, maksudnya WOG itu sebenarnya hanya merupakan konsep yang nanti diwujudkan dalam bentuk kolaborasi ya masing-masing institusi. Nah, sehingga teman-teman yang harus ada di kepala adalah bagaimana kita bisa bekerja sama. Apa manfaatnya whole of government itu? Supaya kita tidak lagi selalu merasa ego sektoral. Nah, kalau kita tidak berpola pikir yang satu, cara pandang kita tidak satu, maka akan muncul yang namanya ego sektoral. Saya, institusi tertentu merasa kami yang paling berkontribusi. Pendidikan juga akan merasa seperti itu. Padahal yang sebenarnya kita semua sama-sama berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan. Nah, jadi teman-teman dari 3 modul yang ada, pelayanan publik, kemudian manajemen ASN dan whole of government, nanti teman-teman bisa buka lagi, cermati lagi, sehingga teman-teman bisa ketahui bahwa seperti yang disampaikan tadi, peran saya seperti apa? Kedudukan kami, aparatur sipil negara itu seperti apa?
Apakah kami hanya berdiri sendiri untuk mencapai tujuan, atau sebenarnya kami bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut, walaupun dengan job yang berbeda. Seperti itu. Silahkan kalian baca dan nanti kalian akan mendapatkan pemahaman bahwa oh ternyata dari permasalahan yang ada atau kondisi saat ini di tempat kerja saya, kami di posisi ini, di posisi manajemen ASN-nya yang masih lemah, atau sepertinya manajemen ASN sudah baik, tinggal pelayanan publiknya yang perlu diperbaiki, atau permasalahannya ada di pelayanan publik atau di whole of government-nya. Tapi bagaimana kita bisa menemukan itu? Kita sebaiknya menemukan dulu yang namanya kata-kata kunci. Kata kunci itu untuk memudahkan kita merangkum atau mengambil mengambil satu titik terang bahwa ini terkait dengan manajemen ASN, terkait dengan whole of government, atau terkait dengan pelayanan publik. Ya, karena keterkaitan itu harus teman-teman bisa sampaikan, dikaitkan dengan teman-teman punya permasalahan yang teman-teman temukan di unit kerja teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, bolehkah teman-teman membuka Kolabjar dulu, ya, kemudian melihat tugas apa yang diberikan untuk hari ini pada saat asinkronus sebentar. Kemudian kalau ada pertanyaan, tolong dibacakan dulu. Nanti pertanyaannya, kalau teman-teman bingung, Bu ini seperti apa, saya akan jelaskan dulu. Takut-takutnya kita membahas banyak hal, dan terakhir tiba-tiba putus karena waktunya habis. Ya, jadi teman-teman tidak sempat bertanya tentang tugas. Jadi sekarang kita selesaikan dulu tugasnya, selanjutnya kita lanjut pembelajaran. Tapi silakan siapa yang bisa buka Kolabjar, kemudian membacakan tugasnya. Tugas ada berapa ya hari ini? 1 atau 2? Bagaimana Bu Dia? Tabe? Oke, 2 ya. Tugas pertama boleh tolong dibacakan. Tugas membuat tugas individu, Ibu. Individu Membuat ya, resume yang 3 modul ya. dan temukan kata-kata kunci untuk masing-masing modul tersebut. Oke. Itu tugas individu. Kata kunci. Oke. Kemudian tugas keduanya, tugas individu atau kelompok? Siap, tugas kelompok, Ibu. Ya, apa tugas kelompoknya? Mencari contoh best practice WOG di Indonesia, kemudian evaluasi penerapan whole of government, pelayanan prima dan mekanisme pengelolaan ASN, di mana termasuk dalam kode etik dan kode perilaku, sistem informasi ASN, dan lain-lain yang diaplikasikan pada organisasi tersebut. Oke, tapi itu tugas kelompok ya? Siap, Ibu. Ya, oke. Nah, teman-teman, saya meminta teman-teman untuk mencari kata kunci. Seperti apa ya kata kunci tersebut? Kita coba ya. Saya kasih contoh, tapi nanti coba teman-teman contohkan ke saya. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman buka modulnya, lihat apa sebenarnya kata kunci yang kalian bisa dapatkan tentang manajemen ASN atau pelayanan publik dan WOG. Silahkan kita ambil waktu 5 menit ya. Kita ambil waktu 5 menit, masing-masing teman-teman bisa menggambarkan, kalau kayak tadi kan sudah tergambar jelas. Seperti apa manajemen ASN, kemudian seperti apa pelayanan publik. Selanjutnya seperti apa si WOG itu. Nah, coba kalian tuliskan seperti tugas ini, kemudian kata kunci yang bagaimana yang sebenarnya teman-teman bisa temukan di situ. Kalau bisa saya contohkan, misalnya WOG, kata kuncinya ada kolaborasi di situ. Kemudian manajemen ASN, apalagi ya? Silakan kalian coba cermati, ya. Silakan. Atau pada saat kalian mengambil kata kunci itu, kalian kaitkan dengan permasalahan yang kalian hadapi saat ini di tempat kerja. Seperti apa ya, Bu? Misalnya ada permasalahan, ambil permasalahan itu dan permasalahan itu kaitkan terkait dengan WOG, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Kalau terkait ketiga-tiganya,
kaitkan seperti apa keterkaitan itu. Atau mungkin terkaitnya hanya 1 atau 2 silahkan. Tapi tentukan dulu permasalahan yang biasa kalian hadapi di unit kerja, ya. Kemudian coba bisa dikaitkan. Silahkan. Kita kerja 5 menit ya. Siap Ibu. Ya, saya off cam dulu, tapi saya tetap ada di sini karena signalnya agak goyang-goyang gitu. Ya, silakan nanti setelah ini 5 menit kita ketemu. Makasih. Terima kasih Ibu. Ya, silakan.
Oke, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi bagaimana? Sudah bisa lanjut? Siapa yang bisa kasih contoh ke kita semua? Kira-kira Bu, saya punya persoalan seperti ini di unit kerja. Ini sangat terkait dengan, nah seperti itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mencoba mencari kata kuncinya dulu, Ibu? Oh ya, ya. Silahkan. Nanti Mungkin dari pas sebentar kata kuncinya tinggal dikembangkan lagi, ya. Pas Iya. mengerjakan tugas, ya. Silakan. Jadi dari ketiga materi tentang di agenda 3 ini, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole government, mempunyai saling keterkaitan. Di mana kata kunci yang bisa saya ambil dari manajemen ini, saya bisa simpulkan bahwa dia adalah subjek pelaksana. Kemudian di pelayanan publik itu dia adalah objek, di mana di situ terlibat penerima layanan dan penyelenggaranya. Masuk dari dalam manajemen. Kemudian WOG itu adalah sistem. Jadi di dalam suatu sistem ada dia sistem yang mengatur supaya subjek dan objek ini berjalan bersamaan. Makanya kita bisa katakan dia sistem kolaboratif. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Siap. Ini siapa nih? Siapa nih? Sri Nurhayati, Ibu. Oke, bentar ya. Saya agak bergerak ke layar-layar sebelah. Ya, saya menemukan Anda. Ibu Sri, Tabe. Jadi sepakat bagaimana si subjek tadi, manajemen ASN-nya, kemudian bagaimana si objek tadi, pelayanan publik, di situ ada yang dilayani dan yang melayani. Kemudian ada WOG-nya sebagai sistem, sebagai bagaimana cara berpikir kita ya yang akan diwujudkan dalam sistem. Sehingga apabila kita sudah mampu dengan pola pikir yang satu, terpadu, terorganisir semuanya, maka sistemnya akan disesuaikan dan akan bergerak seperti yang dimaksud. Maka satu hal, teman-teman mungkin membaca modul, melihat bagaimana penjelasan di situ disampaikan penjelasan tentang whole of government yang dicontohkan terhadap institusi-institusi besar. Namun jangan juga lupa bahwa kita semua masih berada di lingkup-lingkup yang lebih kecil. Sehingga whole of government dalam bentuk cara pikir tadi, konsep tadi ya. Jadi whole of government itu merupakan satu konsep yang seperti tadi ya, merupakan bagaimana sistem berpikir kita untuk semua bekerja secara terpadu mencapai hasil yang satu. Nah, hal tersebut dapat digunakan atau dilaksanakan di unit kerja, di unit terkecil. Jadi tidak harus hanya di institusi-institusi besar atau organisasi-organisasi besar. Bila dicontohkan di kita ya, misalnya saya Bu guru, maka saya harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain di luar institusi saya atau di luar unit kerja saya. Seperti itu ya. Jadi bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan, bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, atau dengan satu sistem bisa menghasilkan hasil yang bisa menjadi apa ya, layanan bagi pelayan maaf teman-teman, tunggu sebentar. Saya 1, 2 masih terdengar saya? Masih Bu. Bu, oke. Saya di sini kayaknya signalnya agak kurang baik. Jadi teman-teman seperti tadi kita kembali ke kata kunci tadi bahwa semua akan bergerak bersama, ada objeknya ya, ada subjeknya dan bisa juga teman-teman mengambil melihat dari yang disebutkan oleh Ibu Sri tadi bisa lebih paham lagi jadinya nanti. Bahwa pada saat saya melihat kondisi di unit kerja saya, berarti saya ini di posisi mana? Seperti itu. Atau permasalahan itu di posisi apa? Sehingga nanti kita bisa melihat permasalahan itu akan kita carikan solusinya, kita akan selesaikan di sisi mananya? Objeknya kah? Pelaksana atau penerima layanan kah? Atau di sistemnya kah? Dan seterusnya. Ya. Nah, Tabe silakan siapa lagi yang mau menambahkan? Makasih Ibu Sri.
Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya tadi Bu Sri baru menyampaikan kata kuncinya ya, belum sampai menceritakan kira-kira kondisi seperti apa permasalahan yang ada yang sempat ditangkap untuk dikaitkan dengan tadi si objek, si subjek dan si sistem tadi. Silakan teman-teman yang bisa menambahkan lagi. Mohon izin, Bu. Iya, tabe Pak, silakan Pak Adi. Mungkin saya akan sedikit dari 3 topik, mungkin saya ambil salah satu topik pelayanan publik. Oke, ya Dari silakan. yang saya dapatkan terkait pelayanan publik ada 4 kata kunci. Karena pelayanan publik berarti yang paling pertama itu servis layanan. Nah, Oke. kemudian yang kedua, layanan ini pasti erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Oke. Selanjutnya, karena pelayanan publik kita berhubungan dengan pihak lain, itu perlu adanya etiket, terkait etiket, dan yang terakhir terkait pola pikir. Pola pikir yang saya maksud itu bagaimana kita membangun pola pikir bahwa dalam pelayanan publik kita melayani, bukan dilayani. Nah, sebagai contoh mungkin kasusnya bukan di kantor saya, tapi saya sering melihat juga bahwa ada beberapa pelayanan-pelayanan di instansi-instansi pemerintah, misalnya kayak dulu-dulu yang pernah saya dapatkan, misal di Dukcapil, misal pelayanannya, mereka pelayanannya misalnya kurang baik, seperti itu. Tapi sekarang sudah perlahan-lahan sudah makin baik, pengurusan semakin cepat, juga pelayanannya semakin ditingkatkan, muncul inovasi-inovasi baru terkait pelayanan, misalnya sekarang sudah bisa pelayanan melalui sistem, bisa melalui WA, seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Adi. Tadi sudah menemukan ada servis, ada pola pikirnya terhadap pelayanan, dan beberapa lagi, 2 lagi. Juga kita tidak lupa kualitas, ya, kualitas layanan. Tapi teman-teman lain silahkan menuliskan kata-kata kunci tersebut sehingga kita bisa nanti mengambil maaf ya, menentukan permasalahan itu dikaitkan dengan kata kunci tadi. Nah, dan kata kunci ini besok insya Allah teman-teman akan lebih kenal lagi. Loh, untuk apa ya Ibu meminta saya mengenali kata kunci tersebut? Nah, besok akan lebih jelas kenapa seperti itu. Tapi yang pasti sekarang ini saya ingin teman-teman bisa menyebutkan itu dulu. Kenapa? Karena nanti dikaitkan seperti tadi kata Pak Adi mengenai pelayanan Bu. Misalnya di Dukcapil itu misal ya, tidak semua layanan itu jelek misalnya, tetapi ada beberapa hal. Nah, kita mau ambil dari mananya? Kita ambil dari kata kunci kualitasnya, Bu. Kualitas layanannya. Nah, kita menemukan kata kunci kualitas, akhirnya mudah untuk menjelaskan bahwa Bu di sana kualitas layanannya seperti ini. Itu permasalahannya. Maka kita akan paham untuk meningkatkan kualitas tadi kita harus seperti apa? Apa saja kegiatannya? Nah, inilah yang sebenarnya teman-teman sudah laksanakan di agenda 1 mencari permasalahan. Nah, misalnya, Bu, saya menemukan permasalahan saya rendahnya kualitas layanan bla bla bla. Otomatis nanti teman-teman bisa mengkaitkan bahwa permasalahan ini terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu 1 pada pelayanan publiknya, yaitu pada kualitas layanannya. 2 pada manajemen ASN-nya. Apa ya? Nanti ambil dari kata kunci yang kalian buat. 3 terkait juga Bu dengan WOG-nya. Apanya ya? Nah, kualitas layanan yang rendah itu disebabkan oleh apa tuh kalau kita kaitkan dengan WOG? Seperti itu ya. Jadi Pak Adi mungkin sudah sedikit bisa membaca apa maksud teman-teman dimintakan untuk menemukanali kata kunci tadi. Nah, selanjutnya Tabe, silakan. Siapa lagi yang mau menambahkan? Makasih banyak Pak Adi. Ibu-ibu, ayo Bu dibungkus. Silahkan, ada yang mau menambahkan? Iya, Ibu. Mohon izin. Iya, Ibu Linda. Iya, silakan Bu Linda. Tapi saya baru menemukan kata kuncinya saja. Iya, enggak apa-apa. Ya. Yang pertama, yang di WOG. Ada. Ya, silakan teman-teman catat ya. Nanti di saring-saring, ditambah-tambah di tugas kalian nanti. Silakan Bu. Ada 5 kata kunci di WOG yang saya temukan. Yang pertama pendekatan. Ya. Lintas sektor, Ya. sekat sektoral, kolaborasi dan kerjasama.
Oke, ya. Lintas sektor, ekosektoral, kolaborasi, kerjasama, terpadu, ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari WOG tersebut. Nah, baru kata kuncinya. Silahkan teman lain bisa menambahkan seperti contoh tadi yang asal lewat saya jelaskan ya. Silakan. Bisa teman-teman kaitkan. Ibu, saya dapat permasalahan seperti ini. Kayaknya ternyata permasalahan tersebut terkaitnya begini sama ini sama ini. Coba silakan. Kita tes. Ya. Siapa nih? Dia, Ibu Dia. Ibu Ya. Dia. Oke, silakan Jeng. Ya, jadi begini Bu. Kalau menurut saya di bagian terkait dengan masalah yang ada di sekolah saya, ya. Itu salah satunya itu motivasi belajar siswa yang kurang. Ya, jadi mungkin keterkaitannya dengan 3 aspek ini, manajemen ASN atau ya kita sebagai guru mungkin kurang kreatif membuat media pembelajaran. Ya, kemudian di pelayanan publiknya ya dalam menyampaikan materinya itu mungkin anak-anak kurang tertarik atau kurang menarik medianya sehingga mereka tidak termotivasi untuk belajar. Setelah itu di dalam WOG-nya mungkin harusnya ada kerjasama antara guru yang satu atau kerjasama antara guru dengan orang tua bagaimana membangun atau menumbuhkan motivasi siswa itu untuk belajar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kayaknya Ibu Dia ini sudah bisa ujian ya. Kalau di ukuran indikator penilaian di evaluasi seminar nanti, Ibu Dia itu sudah masuk di TOP. Stop. Jadi bagaimana, maaf ya, kita ini agak dilewati jalur lewat ini ya. Jadi beginilah teman-teman, saya lagi di kondisi pengungsian. Jadi saya lanjut seperti yang disampaikan Ibu Dia tadi terkait dengan manajemen ASN-nya. Tadi belum ada yang sebutkan kata kuncinya ya, tapi yang pasti manajemen ASN berarti hubungan sama kinerja, ya, kompetensi. Nah, jadi bagaimana tadi mau bisa lemah hasil pembelajarannya atau minat tadi, motivasi, ya bisa saja karena kompetensi kita yang masih rendah, ya, yang menyebabkan kinerjanya juga rendah, seperti itu. Selanjutnya di pelayanan tadi kualitasnya berarti media pembelajarannya mungkin, metode pembelajarannya mungkin kualitasnya belum terlalu oke. Selanjutnya di WOG-nya tadi kurangnya ya kerjasama atau kolaborasi antara kita, guru, dan orang tua. Jadi itu di unit yang berbeda ya, guru dan orang tua. Seperti itu. Jadi contoh ini menurut saya sudah sangat tepat. Kalau dikaitkan antara permasalahan kalian tadi, rendahnya minat belajar misalnya, dengan peran dan kedudukan. Seperti ini yang dimaksud. Jadi nanti teman-teman tugasnya tadi menemukan dulu kata kunci, kemudian nanti tugasnya juga mencari permasalahan yang dikaitkan. Nanti besok mungkin tugasnya sudah mulai masuk ke permasalahan yang terkait tupoksi kalian. Seperti itu. Ya, ada lagi yang bisa kasih contoh? Bu Diah, makasih ya. Kayaknya sudah bisa disimpan untuk modal itu. Iya, silakan Ibu siapa nih? Ada Ibu Kalsum, Ibu Kalsum, Ibu Umi ya. Ada Ibu Rahmi. Ibu Siti, Ibu Ike juga ada Ibu Ike. Ibu Sri sudah tadi. Silakan kalau masih ada atau kalian mau memberi contoh, Bu, saya dapatnya begini. Boleh, silahkan. Oh ya, manajemen ASN siapa yang bisa dapat kata kuncinya? Anda yang bisa dapat?
saya izin menjawab. iya. Ibu. Iya, Kalau silakan. saya berbanding terbalik dengan dokter punya pendapat. Oh, iya. Kalau tadi disebutkan bahwa pelayanan publik atau WOG-nya yang sistem, kalau di saya manajemen ASN itu yang merupakan sebuah sistem yang saya Iya. maksud di sini, di mana sebagai seorang ASN itu di dalamnya sudah ada aturan yang harus Oke. kita ikuti, kemudian di sana sudah diatur kedudukannya kita apa, perannya kita apa, hak juga kewajiban ada di situ. Begitu, Ibu. Oke. Ya, jadi yang pasti bagaimana manajemen ASN itu dengan aturan yang ada, aturan-aturan manajemennya, ya, bagaimana pengawasannya, organisinya, ya, bagaimana evaluasinya, tadi ya pengawasan, bagaimana planningnya, perencanaannya, semua ada di situ. Sehingga disebut juga sistem, oke. Kalau di WOG juga kenapa connect juga apabila disebutkan dengan sistem karena memang cara kerjanya juga ada di situ. Dan tapi secara untuk disampaikan kepada kalian masih sampai di konsep. Kalau WOG-nya masih di konsep. Nanti bagaimana konsep itu diwujudkan dalam satu sistem. Nah, kalau di manajemen ASN ya seperti tadi, di situ ada sistem kerjanya, ada ya manajemennya ya. Jadi ada perencanaannya, ada pengorganisasiannya di situ dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan dan kemudian sampai di pengawasannya. Bagaimana pengembangan kalian, pengembangan ASN-nya sampai punishment dan reward-nya juga ada di situ. Nah, jadi yang pasti kalau kata kunci yang sebenarnya yang saya mintakan itu seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Diah, oleh Pak Adi, seperti itu. Kalau tadi sistem dan mana objeknya, objek sebagai pelayan yang dilayani maupun yang melayani, itu bagaimana kita melihat satu persatu per komponen dari mana manajemen ASN ialah, pelayanan publik ialah, WOG ialah. Nah, tapi itu pun tidak mengapa karena kita semua berawal dari pemahaman dulu. Konsepnya manajemen ASN itu apa ya? Ini. Oh iya Bu, dia bisa merupakan satu sistem. Tapi dia subjek loh Bu. Silahkan. Tapi yang pasti nanti kita breakdown ke bagaimana kita menemukan kata kuncinya. Karena kita akan mengarah ke yang namanya tugas. Maaf, bukan tugas. Nanti pada saat evaluasi, ya teman-teman akan bertemu dengan indikator-indikator tadi. Bagaimana mampu tidak kita menemukan apakah permasalahan yang kita angkat nanti itu terkait dengan apa saja, terkait tidak dengan 3 modul tadi. Tidak Bu, saya hanya terkait sistem, saya hanya terkait manajemennya, saya tidak terkait dengan pelayanan publiknya dan seterusnya. Juga jangan lupa nanti pada saat kalian mengerjakan proposal itu akan juga mengkaitkan kegiatan yang kalian dapatkan, yang kalian temukan itu, yang kalian tentukan, itu juga dikaitkan dengan peran dan kedudukan seperti itu. Ya, jadi silahkan bagaimana kita berpikir, Ibu saya manajemen merupakan sistem, WOG juga. Saya sepakat saja. Kenapa? Karena WOG juga merupakan satu sistem ya. Bagaimana di situ bentuk kerjasamanya ada, kolaborasinya ada. Tapi kalau untuk yang kita pahami, dikenalkan saat ini, teman-teman ini masih dikenalkan konsep. Tapi konsep itu akan diwujudkan dalam sistem tadi. Karena kalian akan bekerja sama nantinya. Kalian akan berkolaborasi. Ya. Dan mudah-mudahan ini betul-betul terrekam kepada kalian. Sehingga tidak ada yang namanya ego sektoral. Tidak ada yang namanya, kalau tidak ada saya guru, ini siswa ini tidak akan begini. Begitu juga orang tua. Hanya guru saja yang guru semua ditimpakan. Orang tuanya tidak mau pusing. Anda seperti itu. Semua harus bergerak bersama. Orang tuanya, gurunya, siswanya itu harus punya satu cara pandang yang sama sehingga bisa berkolaborasi dengan baik. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Juga manajemen ASN teman-teman diharapkan tidak hanya mengenal bahwa Ibu manajemen ASN itu sampai di bagaimana kita merencanakan
kita mau merencanakan, kemudian bagaimana kita pengawasan, tapi segalanya utuh dan kalian harus menemukan yang namanya kebijakan-kebijakan yang ada. Banyak peraturan-peraturan yang ada, ya. Nanti kan akan membahas, Bu, kalau saya nanti tugas di sini, kalau saya mau saya sebagai fungsional nanti bagaimana dan bagaimana, itu kalian harus bisa dapatkan informasi-informasinya. Dan ingat, peraturan itu terus berubah. Jadi, Bu, aturan yang tahun ini belum tentu di tahun ini sama, ya. Jadi itu yang harus kalian terus upgrade. Demikian. Sepakat Bu Rahmi ya, tadi bagaimana juga manajemen ASN merupakan satu sistem juga karena di dalamnya lengkap, ya. Tapi yang pasti teman-teman bisa menemukan yang namanya kata kunci tadi sehingga mudah untuk mengkaitkan. Nanti besok lebih jelas lagi karena saya akan mengajak teman-teman memaparkan tugas teman-teman sehingga saya akan mencoba mendengarkan tepat tidak keterkaitan yang kalian sampaikan itu. Tepat tidak kalian mengangkat permasalahan ini betul-betul permasalahan yang terkait dengan peran dan aparatur sipil negara. Tepat tidak? Seperti itu. Kemudian tepat tidak kalian mengangkat kegiatan-kegiatan yang sudah kalian buat itu terkait dengan peran dan kedudukan. Tepat atau tidak? Seperti itu. Karena nanti di indikator penilaian itu yang dicontreng. Itu yang mendapatkan poin-poin penilaian dari penguji. Seperti itu. Tapi untuk saat ini sebenarnya yang perlu kalian pahami ya, kenapa manajemen ASN itu dikenalkan seperti itu. Ya, sangat jelas bahwa dengan mengenal manajemen ASN kalian akan bisa menjadi lebih profesional karena paham posisi saya sebagai apa dan saya mendapat fasilitas seperti apa, hak dan kewajiban saya apa. Di situ bisa didapatkan, ya. Jadi modulnya itu dibaca betul-betul. Demikian. Demikian Bu Rahmi, contohnya ada bisa disampaikan? Silakan. Apa ya kira-kira permasalahan yang saya temukan, saya lihat, kemudian coba dikaitkan. Silakan. Baik, Ibu. Kalau masalah yang bisa saya kaitkan itu seperti terkait pelayanan publik, misalnya kayak di rumah sakit kita mau mendapatkan layanan kesehatan, tapi kadang-kadang tidak terlalu maksimal pelayanannya, seperti itu, Bu. Oke, berarti itu dari sisi pelayanannya, ya. Nah, Bu, pelayanan kami di rumah sakit kurang maksimal. Berarti terkait apa tuh? Manajemen ASN, Bu? Terkait dengan pelayanan publik. Publiknya. Ya, terkait apa? Kualitasnya, ya. Etikanya mungkin. Nah, jadi kata kunci itu tugasnya kata kunci yang kalian kumpul untuk membuat kalian mengambil itu. Dari sisi etikanya, Bu, terkadang masih ada beberapa pelayanan nakes yang melakukan masih kurang maksimal, misalnya masih cemberut, masih apa seperti itu. Ya, nah, dari kualitas, kemudian dari hal-hal lain, lihat kata-kata kunci yang sudah kalian temukan. Kemudian Ibu Rahmi terkait tidak ya pelayanan yang seperti itu dengan manajemen ASN? Bagaimana menurut Bu Rahmi? Kalau menurut saya terkait, Ibu, karena di manajemen ASN itu kan kita sebagai ASN ada kode-kode etik yang maksudnya yang perlu kita terapkan, bertindak seperti apa. Jadi jika itu tidak sesuai, ya ada apa namanya? Bukan pelanggaran sih, Bu, cuma dia tidak menjalankan sistem di manajemen ASN secara baik, begitu. Ya, iya. Siap. Berarti terkait dengan kinerjanya yang masih rendah, ya? Iya, Ibu. Ya kinerjanya yang rendah, akhirnya dari kinerja yang rendah atau kompetensinya masih lemah, ya mungkin substansi teknisnya kurang, jadi dia masih remah dalam kompetensinya jadi lemah, akhirnya
tadi kinerjanya juga rendah. Kenapa? Karena tadi dia tidak sesuai sistem etikanya, dia tidak kode etik misalnya ya, kode etiknya dia kurang dan sebagainya. Nah, tapi kalau teman-teman baca di pelayanan publik, kode etik itu kayaknya masuknya di pelayanan publik mereka. Sepertinya. Tapi nanti lihat. Ya, yang pasti teman-teman Ibu Rahmi tadi sudah bisa mengkaitkan antara permasalahan yang dilihat tadi ditemukan di tempat di unit kerja dengan manajemen ASN dan si pelayanan publik. Kira-kira terkait nggak ya kualitas layanan tadi dengan WOG-nya? Bagaimana Ibu Rahmi? Kalau menurut Bu Rahmi terkait nggak ya? Seperti itu. Menurut pemahaman saya, Ibu, masih terkait karena kalau misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, kalau WOG itu kan sebuah pendekatan sudut pandang seperti itu kan, maksudnya yang saya baca juga di WOG itu kan banyak apa namanya sistem-sistem dari luar yang kita adaptasi di lingkungan kerja. Yang satu poin yang maksudnya ini yang Ibu jelaskan tadi seperti best practice itu tidak apa Ibu ya, kalau tidak tercapai dan ya betul, tidak seperti yang diharapkan lah ya. Kalau dikaitkan ya, kalau misalnya dikaitkan dengan yang pelayanan atau kualitas di rumah sakit tadi dengan WOG itu masih berkaitan. Jadi maksudnya pelayanan di rumah sakit itu kurang mencapai best practice begitu. Oke. Nah, jadi kalau di ini nih di modul kita digambarkan tentang best practice-nya. Best practice-nya itu misalnya di Jakarta yang sudah menerapkan WOG rumah sakit mana saja misalnya dan terlihat layanannya luar biasa. Kalau kayak di luar negeri juga ada ya contoh-contohnya di modul seperti itu, best practice yang menggambarkan tentang layanan misalnya rumah sakit atau apapun ya, pelayanan-pelayanan satu pintu, pelayanan terpadu, itu banyak contoh-contohnya. Dan mudah-mudahan kita bisa contoh ke situ, itu kita jadikan best practice kita. Nah, sehingga tadi kata Bu Rahmi, kalau layanan tersebut belum bisa terpenuhi, kualitasnya baik, berarti belum bisa sesuai dengan apa yang kita contoh tadi, best practice yang kita maksud. Nah, terkait dengan WOG, kenapa? Karena memang perlu kerjasama yang baik. Itu kata kuncinya kita ambil ya. Berarti kerjasama yang masih lemah atau kolaborasi yang masih lemah antara unit-unit. Nah, misalnya kalau layanan apa ya, biasanya kan di pihak ketiga kan tentang kebersihan itu apa ya? Kalau di rumah sakit untuk cleaning service-nya itu di pihak ketiga kan, misalnya begitu ya. Nah, itu kan unit yang berbeda. Berarti kolaborasinya harus lebih baik lagi antara pihak ketiga tersebut, kemudian kita nakes, kemudian bagaimana pelaksana atau struktural ya di rumah sakit, sehingga kalau kolaborasinya baik, kerjasamanya baik, MOU-nya jelas, Anda kerja yang mana, mulai hari apa sampai hari apa, bagaimana tingkat kebersihannya, bagaimana kualitasnya. Nah, dari kolaborasi tersebut, kerjasama tersebut, maka menghasilkan hasil yang baik. Jadi, kata kunci yang harus kalian temukan nanti, itu sebenarnya hanya untuk mengantarkan supaya kita paham, mau mengkait-kaitkannya itu enak, seperti itu. Ya, karena kan kalau pakai bahasa yang terlalu rumit nanti tidak ketemu-ketemu juga. Aduh, saya mau bilang ini sebenarnya kayak Bu Rahmi tadi. Bu, saya sebenarnya mau bilang ini tapi mau nyantelkan itu, mau menyantelkan antara permasalahan kita dengan kualitas layanan itu, mau menyantelkan dengan WOG, bagaimana ya bilangnya? Mau menyantelkan dengan manajemen ASN, bagaimana ya bilangnya? Nah, seperti itu. Sehingga saya menugaskan kalian untuk menemukan kata kunci. Sehingga pada saat mau bilang, Bu, terkait dengan manajemen ASN, seperti apa keterkaitannya? Langsung ambil kata kuncinya. Itu Bu, kinerjanya masih lemah.
atau kompetensinya, kompetensi nakes atau kompetensi guru itu masih rendah. Contohnya kalau pengujinya tanya, ya Bu, mereka dalam memberikan metode pembelajaran masih bla 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 gitu. Nah, kemudian mau mencantilkan dengan pelayanan publik bagaimana ya? Wah, maka lihat lagi apa kata kunci yang kalian temukan. Oh, kualitas. Oh iya Bu, kualitas layanannya begini. Apalagi begitu banyak. Ya, pelayanan, kualitas, banyak hal lah. Nanti kalian coba buka-buka lagi untuk jadi tugas ya. Kemudian WOG. Oh ya, WOG itu kan satu konsep. Konsepnya di situ dibilang keterpaduan, ada kerjasama, ada kolaborasi. Oh, berarti dari contoh yang ada di modul, memang contohnya institusi yang besar-besar. Kami hanya di puskesmas atau saya hanya di sekolah. Tapi karena paham WOG itu merupakan konsep, ya, konsep kerjasama, ya, konsep berupa kolaborasi untuk mencapai satu tujuan. Oh, berarti kami pun seperti itu. Dan tetapi kerjasama antar mana? Antar apa? Antar unit-unit yang berbeda. Saya, guru, ada orang tua, ya, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, ada puskesmas misalnya kalau ada dokter gigi di sini atau ada perawat gigi ya yang dari apa nih. Nah, itu bisa memperbaiki kinerja mereka, meningkatkan kinerjanya dengan bekerja sama. Siapa saja yang harus dilihat? Permasalahannya ada di mana? Oh, kenapa ya siswa itu banyak giginya lubang? Oh iya, oh berarti saya harus melihat ada yang lemah di situ. Kolaborasi antara apa? Antara puskesmas misalnya, antara guru, antara siswa, antara orang tua. Berarti ada beberapa yang perlu kita perbaiki sistemnya. Apakah kita kumpul lagi, cari kasih sosialisasi dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya fungsi dari kata kunci yang kalian ambil adalah itu. Dan tugasnya besok saya ingin juga mendengar dari kalian pemahaman utuh kalian bahasakan dengan kalian sendiri. Ya, manajemen ASN itu seperti apa? WOG itu seperti apa? Pelayan publik itu seperti apa? Tapi dengan bahasa kalian sendiri. Paham tidak? Ini saya tugaskan modal kalian pada saat nanti ujian. Pada saat ujian, terkadang kan kita diuji, ya. Nah, diuji itu kan nanti bisa saja penguji tanya, kalian misalnya ditanya terkait tidak dengan ini? Oh, terkait Bu. Itu kan indikator 1. Permasalahan saya terkait dengan ini. Ah, coba saya mau dengar. Bagaimana sih manajemen ASN itu? Kalau kalian jelaskan seperti modul, pasti dia bilang, oh kalian sedang buka. Kalian melihat ke screen padahal sedang buka file, ya. Jadi kalian bahasakan saja santai seperti apa yang kalian bisa tangkap. Seperti oh Bu, manajemen ASN adalah ini gitu. WOG, jadi menjelaskan silahkan ambil sarinya dari modul, bahasakan seperti bahasa kalian. Misalnya WOG itu Bu merupakan ini dari unit di institusi yang besar maupun di yang institusi atau unit-unit yang lebih kecil dapat digunakan karena itu merupakan satu konsep berpikir atau sistem kata Bu Rahmi tadi. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi besok tambahan tugas, tapi mudah-mudahan tugas ini tidak memberatkan ya. Hanya kalian oret-oret saja, tidak usah juga panjang-panjang sekali. Nanti digabung di kata kunci. Misalnya kalian mau menuliskan kata kunci WOG, tulis saja dulu awalnya WOG adalah ini, tapi berdasarkan kalimat kalian, ya supaya tidak terlalu kaku dan dapat dipahami. Penguji bisa lihat, oh ya berarti mereka betul-betul memahami itu, mengalir, bukan hanya dibaca kaku kalimatnya seperti itu, ya. Untuk ketiga-tiganya tidak usah panjang sekali, yang penting langsung tertangkap. Nah, nanti baru disebutkan dengan kata kunci sebagai berikut, karena kata kunci itu modal kita. Ya, sampai di sini siapa yang masih bisa kasih contoh lagi? Izin Bu, saya Bu. Iya, Tabe, silakan Pak. Mungkin saya bisa kasih contoh, misalnya kurangnya kualitas pelaporan keuangan yang kurang baik di kantor misalnya Bu.
Berarti terkait dengan pelayanan publik, kualitas layanannya yang kurang. Nah, bisa jadi ini disebabkan oleh manajemen SDM, di mana kata kunci manajemen ASN yang saya dapatkan yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi bisa jadi terkait dengan kualifikasinya. Ternyata setelah diamati, setelah dianalisa ternyata yang bertugas sebagai bendaharanya ternyata kualifikasinya bukan di bidang keuangan, bukan ekonomi. Nah, kemudian kita carikan solusinya, mungkin kita gunakan konsep dari WOG. Mungkin kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan pendidikan kepada bendaharanya. Karena kalau misalnya melalui perekrutan mungkin prosesnya agak lebih panjang seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, jadi coba ya Pak Adi, terima kasih. Kalian lihat, pada saat kalian membuat menarik permasalahan, seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, kualitas layanannya ya tadi. Nah, kualitas layanan itu langsung dikaitkan dengan peran dan kedudukan. Pada saat setelah kalian menemukan permasalahan, kalian kan menemukan gagasan, mencari gagasan, ya. Gagasan yang kalian temukan itu akan kalian wujudkan dalam bentuk kegiatan dan selanjutnya tahapan. Nah, tadi yang Pak Adi sampaikan itu adalah kegiatannya atau solusinya, ya, solusi berupa kegiatan ujungnya. Nah, tadi kegiatan itu terkait apa? Atau solusinya terkait apa? Terkait dengan WOG, kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, teman-teman, itu yang saya maksudkan. Nanti pada saat kalian ujian, permasalahan yang kalian tarik harus mampu kalian kaitkan dengan agenda 3. Tadi sudah Pak Adi bikin. Sama dengan tadi Bu siapa ya? Bu Diah atau siapa ya tadi? Nah, selanjutnya gagasan atau solusi kalian kaitkan dengan juga agenda 3. Nah, terkaitlah dia dengan tadi pihak ketiganya dalam bentuk kolaborasi atau kerjasama. Seperti itu. Nah, tapi nanti kita pelan-pelan saja. Awalnya permasalahannya dulu supaya jelas, oh iya Bu, kita bisa pelan-pelan mendapatkan, oh keterkaitannya ini Bu, keterkaitannya ini Bu, keterkaitannya ini Bu. Nah, nanti kalau sudah selesai itu aman, kemudian kita mulai kaitkan lagi dengan solusi yang kita dapatkan atau gagasan nanti. Kan kalian sudah pakai fishbone mungkin atau mind map mungkin atau apa ya, alat analisisnya untuk menemukan gagasan. Nah, nanti gagasan itu per gagasan atau per kegiatan. Jadi setiap kegiatan kalian akan kaitkan dengan peran dan kedudukan. Seperti itu. Jadi kalau kalian bikin 4 kegiatan ini kalian akan kaitkan. Bukan tahapannya. Kalau tahapan kan kalian akan aktualisasikan ya. Kaitkan dengan aktualisasi nilai aneka. Seperti itu. Makasih Pak Adia sudah mulai masih hari pertama. Kenapa saya hari pertama ini saya sudah mencongkel kalian untuk memahami itu. Biasanya kalau di angkatan lain saya masih memberikan penjelasan pemahaman tentang bukan pemahaman sih karena kan kalian sudah dapat di MOOC. Jadi saya tidak memberikan itu lagi. Saya masih memberikan biasanya kasus-kasus begitu. Tapi ini mohon maaf, saya agak balik sedikit, kita masuk langsung tentang indikator penilaian dulu, dievaluasi. Kenapa? Karena saya takutnya kita jauh ya. Saya pernah mengalami ampana angkatan berapa Tauna itu mati lampu seharian. Wah, jadi saya ketakutan nanti ada yang tidak tersampaikan. Kemudian juga saya sekarang lagi di lokasi yang saya terjebak longsor. Itu sudah dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari. Saya sudah 6 hari di sini dan dengan jilbab yang sama, pengungsi ya, dengan jilbab yang sama dengan pokoknya seperti itu. Jadi mencegah hal-hal, makanya saya sudah mulainya dari ini. Ya, nanti ke depan kita bisa cari kasus-kasus dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan teman-teman berkenan karena saya takut kalau kalian nanti pas ada kendala, mungkin kendala di sana mati lampu atau di sini yang hujan. Nah, maka kita mulai dari tadi. Kalau tadi sudah selesai, saya perasaannya tenang kenapa? Karena kalian menghadapi ujian nanti insya Allah sudah lebih siap. Sudah bisa mengkaitkan dengan agenda 3 untuk permasalahan dan kegiatannya. Tapi nanti akan kita dalami terus. Karena ini kan kita hanya ketemunya 2 JP, ya. Kita hanya ketemu 2 JP. Mudah-mudahan
semuanya bisa di kelas ini 8 orang bisa paham, bisa betul-betul dengan tugas memberikan kalian menyimpulkan tentang pengertian berdasar pikiran kalian, nanti lebih enak bahwa oh iya ya Bu, ternyata saya baru tangkap seperti itu. Oke, tapi tunggu bentar ya teman-teman ya, tunggu bentar. Maaf, itu iklan tadi ya. Sudah mulai mendung, sudah mulai hujan, jadi kita harus siap-siap. Oke teman-teman, selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau bagaimana pertanyaannya belum ada misalnya, silahkan menyampaikan kembali contoh yang seperti Pak Adi, seperti Bu Dia, seperti Bu Rahmi sudah sampaikan tadi. Ibu Sri tadi ya, tadi masih kata kunci, sudah bergeser ke, kita bergeser terus. Ada pertanyaan? Iya, Ibu, Silakan. mohon. Iya. Ibu mau Iya. Silakan, Ibu siapa nih? Oh. Saya berpindah dulu. Tapi Bu Ibu Sri, siapa? Oh ya, Ibu Sri. Tunggu bentar. Tadi Ibu Sri di mana ya? Ya, silakan Bu Sri. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mau mencoba menyampaikan contoh kasus. Mungkin kalau seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai itu, mungkin pelayanan Tapi kurangnya Bu Sri tunggu pelayanan. bentar ya. Iya. Iya, tapi bentar, tunggu bentar. Oke, tapi Bu Sri, maaf, bukan kendala jaringan itu ya, kendala keadaan. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau menyampaikan contoh kasus, Ibu. Jadi kalau seperti di tempat unit kerja saya di Rumah Sakit Wakai, mungkin dari pelayanan publiknya itu tidak tersedianya alat ronseng. Jadi di sini dia masuk kualitas dari barangnya. Jadi karena jadi alat pemeriksaan lanjutan penunjang, akhirnya di bagian manajemen sumber dayanya tidak, kinerja dan kompetensinya juga kurang, karena kalau saya sendiri sebagai dokter pada saat mau mendiagnosa suatu penyakit kadang-kadang kan butuh bantuan pemeriksaan penunjang dari ronseng. Jadi akhirnya kinerja dan kompetensi yang seharusnya bisa kita tuntaskan sampai penyelesaian pengobatan akhirnya terhenti sampai di kemungkinan penyakit atau kita bilang ya diagnosa terdekat. Ya. Betul. Jadi akhirnya dengan seperti itu ya di WOG mungkin yang berperan yaitu kita kerjasama dengan rumah sakit. Jadi pasiennya kita rujuk untuk kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian nanti begitu selesai dari sana penanganan, baru gitu balik ke Wakai, kita bisa lanjutkan pengobatannya. Mungkin seperti itu. Ibu. Oke, siap. Berarti Tabe, Ibu Sri misalnya tadi ya, memang tidak adanya ronsen itu membuat kinerja jadi ini ya, masih rendah ya, jadi tidak bisa maksimal karena memang diagnosanya yang tidak terdukung oleh alat. Nah, seperti itu terkait dengan manajemen ASN-nya, kemudian pelayanan publiknya berarti lemahnya ketersediaan sarana ya, iya, insya Allah sarana prasarana. Kemudian nanti berarti WOG-nya itu pada saat di kegiatannya ya, di gagasannya, bahwa nanti akan kegiatannya atau gagasannya melakukan rujukan ya, pasien dirujuk, berarti itu merupakan bentuk dari konsep WOG tadi, kerjasama antara rumah sakit rujukan dengan puskesmas ibu ya yang di ini. Oke, yang penting yang paling pasti saya sepakat bahwa
kita sudah mulai bisa paham bahwa bagaimana mengambil atau mengkaitkan antara permasalahan yang ada dan dengan gagasan dengan agenda 3-nya dan dengan gagasan bersama agenda 3-nya. Nah, pertanyaannya Ibu Sri, kegiatannya nanti permasalahannya itu yang diangkat untuk nanti proposal? Sebenarnya mau mencoba mengangkat itu Ibu, cuma nanti jadinya saya tidak ada kegiatan karena tiap pasien pasti harus dirujuk. Iya, betul. Iya, betul. Tabe teman-teman ini semua sudah menemukan permasalahannya sudah fix atau masih mau cari-cari lagi? Bagaimana? Kalau saya sudah fix, Ibu. Oh iya, Ibu Linda ya. Ibu Linda apa? Linda, iya. Guru. Permasalahannya itu, iya guru Ibu. Oke. Oh iya, kalau guru, saya dengar dulu permasalahannya, Tabe, silakan. Permasalahannya minimnya penggunaan kosakata bahasa Inggris siswa. Oke, sip. Dan itu sudah pakai analisis nanti ya? Sudah di APKL kan? Sudah Ibu. Sudah ya? Sudah sampai berarti ditemukan penyebab permasalahannya lewat apa nih? Fishbone atau Fishbone. Oke, aman. Dan juga sudah konsultasi dengan mentor Ibu. Oh ya, yang penting sudah konsultasi mentor, kemudian nanti dapat gagasannya ya sama kegiatan-kegiatannya. Sudah sampai di situ? Ibu. Sudah sampai tahapan? Sudah. Oke, pues coach-nya sudah tahu ya belum? Sudah dapat coach, sudah punya coach? Untuk kalau coach-nya belum. Oh belum ya? Belum Kalian ada sudah di pernah buka? Collabjar, tapi katanya di jadwal kan sudah ada? Tidak ada. Collabjar tidak ada tertulis nama coach-nya Ibu. Cuman katanya sih tutor keempat. Iya, di agenda 4, coba kalian buka di jadwal siapa saja di situ coach-nya. Di agenda 4 ada Ibu Isna ini. Siapa lagi? Di tutor agenda 4 cuma Ibu Isna ini saja Ibu. Kalau di jadwal biasanya 4. Oh, ada 3 biasanya kalau kalian cuma 8 orang berarti. Sekelas besar kalian ada berapa orang? 40? Tidak sampai? 30? 34 atau 35 Pak Adi. Oh ya. Ada 34 orang, Bu. Terus di jadwal coach ada 4. Oh, coachnya 4 ya? Berarti kalian dibagi 4 kelas. Oke. Siapa saja coachnya tadi yang Pak Adi baca? Ada Pak Abu Bakar Ahmad-Ali, terus Pak Bambang Sunaryo, Ibu Agustina, dan Ibu Isna. Oke, sip. Aman. Tapi tadi kalau Ibu Linda baca Ibu Isna ini, berarti mungkin teman-teman dapatnya Ibu Isna ini. Kalau cuma dapat baca 1 tadi di Collabjar. Mungkin ya? Iya, alhamdulillah. Nah, nanti kan bisa dikonsultasikan ke Ibu Isna. Ya, nanti dikonsultasikan. Tapi kalau saya dengar tadi Ibu Linda punya sudah oke. Tinggal nanti kita lihat besok, insya Allah nanti Ibu Linda bisa bacakan permasalahannya secara detail, kemudian nanti disampaikan keterkaitannya, kemudian juga bisa kalau semua teman selesai, kita coba lihat lagi apakah bagaimana teman-teman Ibu Linda bisa menyampaikan tentang kegiatan yang Ibu Linda mau laksanakan, itu terkaitnya seperti apa juga dengan peran dan kedudukan. Seperti itu. Makasih ya Bu Linda ya. Kayaknya sudah oke kayaknya. Ibu Sri bagaimana yang dibikin di agenda 1? Sebenarnya ada beberapa ide, cuma kan belum konsultasi langsung Ibu dengan mentor, baru sekedar saran tentang pelayanan. Cuma kalau masalah sarana, sebenarnya kalau dari profesi saya lebih bagus ke sarana prasarana. Karena nanti dilihat dari kinerjanya toh Ibu, saya kerjanya. Cuma agak terhambat kalau ambil itu nanti pasien kan kebanyakan dirujuk. Iya, dan juga nanti ini sekedar gambaran saja pada saat teman-teman semua ya ini menentukan permasalahan, itu diharapkan permasalahan yang berkesesuaian dengan tupoksi
juga dengan kewenangan. Nah, jadi kalau tupoksi dan kewenangan mungkin Ibu Sri bisa mengambil sampai yang tadi sarana prasarana, tapi yang pasti sarana dan prasarana itu kan juga nanti berbiaya. Kalau di permasalahan tersebut dibongkar atau dianalisis dengan fishbone misalnya, itu akan menemukan penyebab-penyebab permasalahan. Penyebab permasalahan bisa satu biayanya mungkin ya, kedua bla 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 dan bla bla bla. Jadi mungkin bisa kalau kayak Ibu Sri bisa mengarah ke penyakitnya saja langsung atau ke peningkatan apa ya atau rendahnya apa yang langsung ke pasien. Karena ini kan hanya untuk digunakan saat aktualisasi saja 1 bulan. Ya, jadi pelaksanaan itu hanya 1 bulan dan nanti juga lebih fokus ke aktualisasi nilainya. Mau dilihat sebenarnya bagaimana kita menghabituasi nilai-nilai aneka itu. Nanti pada saat saya membuat kegiatan 1, teraktualisasi tidak ya akuntabilitasnya, teraktualisasi tidak ya sampai semua nilai aneka itu. Atau kalau tidak semua berarti beberapa saja yang memang teraktualisasi dalam kegiatan tersebut. Jadi memang tapi dia aktualisasinya terhadap tahapan ya, terhadap tahapan. Mudah sehingga tidak ketinggalan jauh. Kenapa ketinggalan? Kayak Ibu Linda kan sudah, kalau menurut saya sudah fix, sudah aman. Tinggal itu pun saya belum tanyakan ke Bu Linda, apakah setiap tahapan dari kegiatan yang ada itu sudah diaktualisasikan nilai-nilainya, sudah dikait-kaitkan dengan agenda 2. Nah, kalau kayak kita sampai saat ini teman-teman belum meyakinkan diri untuk menentukan permasalahannya, belum menentukan kegiatannya, nanti agak sedikit terlambat ya, karena agenda 3 ini kan terakhir. Seperti itu, agenda 3 terakhir, kemudian sudah masuk agenda 4. Tapi santai saja. Semua itu biasalah, nanti bisa pelan-pelan. Cuman mungkin lebih cepat lebih baik supaya lebih santai ya, lebih nyaman-nyaman. Begitu Bu Sri ya. Ada berapa permasalahan yang Ibu Sri angkat di APKL kan? Kemarin ada 4, cuma yang masuk ke fishbone itu tidak langsung ke tupoksinya saya, Ibu. Oke. Jadi permasalahannya dari yang 4 bagaimana? Bisa didengar? Kita curhat-curhat saja dulu ini. Iya, lebih ke kemarin itu saya buat dia tentang ketidakpatuhan penjenguk. Bagus. Penjenguk dan pembesuk sama orang yang penjaga pasien. Iya. Itu kemarin dari APKL itu yang isu prioritasnya, Ibu. Habis di APKL berarti itu yang memenuhi syarat, kemudian di USG lagi ya? Tidak langsung sudah 1 kali. Iya. Sudah langsung dapat 1 itu ya, oke. Selanjutnya langsung di fishbone-kan. Waktu di fishbone-kan apa saja penyebab permasalahan yang ditemukan? Pertama pertama lingkungan rumah sakit, jadi akses untuk masuk ke ruangan-ruangan itu tidak banyak. Yaitu akses 1, terus tenaga satpamnya, sumber daya manusianya. Terus tidak adanya pemeriksaan identitas pas saat mau lakukan penjengukan. Terus biasanya pasien yang penjaga itu saling bertukar kartu. Itu sih Ibu yang saya dapat. Oke, berarti untuk saling bertukar kartu itu kan nanti bisa disematkan inovasi ya kalau bertukar kartu itu. Itu bisa pakai sidik jari, bisa pakai macam-macam lah. Tapi yang pasti yang lainnya, tapi itu sebenarnya sudah cukup. Nanti kan tinggal masuk di gagasannya. Gagasannya berarti nanti itu tinggal gagasannya, kalau tadi masih lemahnya atau minimnya bla bla bla, nanti peningkatan itu. Nah, kepatuhan itu kan nanti kalau kayak manusianya, sumber daya manusianya berarti edukasi kan? Sumber daya manusia kan dari kalau sumber daya manusia kan dari penjaganya diedukasi, dari penjaganya, maksudnya penjaga ini satpamnya tadi misalnya kita edukasi, kemudian dari penjaga pasiennya juga kita edukasi. Edukasi kan bisa melalui leaflet, bisa juga langsung pada saat mereka menjaga misalnya.
kemudian juga akses itu kan bisa tinggal pasang plang begitu, umpamanya mana boleh tidak boleh gitu, mana yang boleh, mana yang tidak dan sebagainya. Wah banyak lah, nanti kita curhat-curhat ya. Iya, Teman lainnya saya aman blok? saya agak-agak bingung soalnya nanti Nggak lebih apa-apa. kegiatannya. Siap. Nanti besok kita ini buat saja dulu. Nanti besok bisa share screen. Kita lihat. Oh, banyak celah sebenarnya bisa edukasi. Jadi nanti dalam pelaksanaan kan bisa jelas. Pertama, bikin aja 4 kegiatan. Nanti satu kegiatan membuat media kayak media leaflet gitu. Itu sudah masuk satu. Yang kedua, edukasi atau sosialisasi. Sosialisasi ini bisa 2, ke penjaga ya, SOP-nya bagaimana alurnya, kemudian ke penjaga pasien. Berarti sudah 3 kegiatan. 4 kegiatan sudah bisa uji coba. Jadi kayak launching gitu di hari kesekian pas pelaksanaan tuh terlihat tidak pasiennya, penjaganya masih begini-begini dan sebelumnya seperti apa. Yang penting teman-teman semua bisa melihat bisa terukur hasil yang kalian laksanakan itu. Misalnya meningkatkan, berarti harus bisa mengukur sebelum dan sesudah. Kalau kayak Ibu Linda kan nanti bisa bikin pre-test dan post-test. Kalau kayak Ibu Sri bisa foto dan sebagainya untuk kondisi sebelum pelaksanaan, dilaksanakannya SOP baru misalnya, atau alur baru atau mekanisme baru, dan sesudah pelaksanaan itu. Juga bisa dibikin testimoni Bu dan sebagainya ya. Nanti kita curhat session lagi. Teman lain bagaimana? Aman? Ibu boleh bertanya Ibu. Yo Ijeng, siapa nih? Ibu Rahmi. Ya, silakan. Ibu, saya kan guru. Ya. Kebanyakan saya lihat teman-teman guru lain itu kan mengambil atau isu yang diangkat itu tentang pembelajaran. Nah, saya setelah berkonsultasi dengan mentor, setelah kemarin maksudnya di agenda 1 itu kan ada banyak masalah. Saya sempat ada 7 masalah. Terus setelah menyesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang melihat keadaan Ibu kan bukan tidak mungkin saya tidak mau ambil yang pembelajaran. Jadi saya maksudnya saya revisi lagi permasalahan itu dan ketemu sudah saya konsultasikan dengan mentor setujui. Jadi itu tentang ada kaitannya dengan sarana dan prasarana. Pertanyaannya, apakah tidak apa-apa itu Ibu? Maksudnya saya guru tapi tidak angkat isu itu. Tapi masih di dalam lingkungan sekolah juga tentang perpustakaan. Iya. Jadi nanti kembali ke coach ya, karena coach yang akan mendampingi teman-teman di ruang ujian ya. Jadi akan bela kalian habis-habisan tuh coach. Insya Allah seperti itu. Nah, yang kedua juga mentor. Kenapa? Karena kan usernya mentor. Jadi pertama aturannya adalah harus sesuai tupoksi dan kewenangan kita. Ya, yang kedua boleh di luar tupoksi atas ada rekomendasi dari mentor. Jadi memang betul-betul mentor yang memberikan kesempatan untuk mengerjakan hal tersebut. Tetapi juga harus jaga-jaga karena penguji ini beragam-ragam. Kita tidak tahu siapa yang akan menguji kita. Ada yang saklek tidak mau tahu. Ibu kan punya tupoksi. Kenapa harus urus sarana prasarana? Misalnya, ini hanya misalnya. Maksudnya kita curhat-curhat. Nah seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu, Bu Rahmi, sarana prasarana seperti apa ya? Masalahnya seperti apa? Masalahnya itu kan tentang kurangnya pemanfaatan perpustakaan di dalam kegiatan pembelajaran, begitu Ibu. Jadi di sekolah itu kita ada perpustakaan yang baru direhab. Begini, tenang, saya sampaikan. Jadi pelajaran apa yang Ibu Rahmi pegang? Pelajaran IPS. Nah, jadi caranya Bujang bikin kan metode, anggaplah Ibu Rahmi mau bikin metode peningkatan. Saya cuma kasih gambaran ya. Nanti tinggal Ibu Rahmi yang mengolah pikiran. Besok kita curhat-curhat lagi. Begini, kan bisa saja Ibu Rahmi mau meningkatkan hasil belajar siswa. Kenapa? Karena rendah.
Nanti penyebabnya kenapa? Karena kurangnya literasi. Satu. Iya, kurang literasi. Ya, ya kayak. Dua, jadi anggap saja penyebabnya itu betul-betul karena kurangnya literasi. Yang kedua metode, misalnya tuh, jadi ibu menggunakan metode literasi misalnya, atau metode apalah karang-karang, atau ambillah metode-metode yang lebih nyambung ke urusan, lebih tebal ke literasi, lebih dominan ke literasi. Jadi entah metodenya ada metode cari apa, atau kalau anunya bahasa Inggrisnya living left, yang buang-buang kertas itu, sure gitu kan. Nah nanti kertas mereka dapat ada tulisan misalnya geografi. Nah 1 lembar lagi kertas ada tulisannya gunung. Di situ itu setelah mereka dapat kertasnya, setelah ibu guru lempar begini, anggaplah kalau offline, tapi kalau online kan berarti tidak bisa masuk perpustakaan kan kalau online. Ini anggaplah offline. Mereka dapat kertas kosong dengan tulisan geografi, gunung, sungai, langsung 1, 2, 3 lari. Mereka lari ke perpustakaan. Wah, cari apa artinya gunung, apa artinya geografi, dan seperti itu. Jadi perpustakaannya kan tergunakan, daripada ibu mendapatkan penguji nanti dan dia bilang apa ini nanti maksudnya dibikinkan persoalan kecil, kan kita gugup juga jadinya. Nah, mending meningkatkan hasil belajar misalnya dengan penguatan literasi tadi. Nah, jadi dengan pemanfaatan perpustakaan. Jadi ibu akan ada satu kegiatan mempersiapkan perpustakaan. Mempersiapkan itu kan cukup membersihkan lah, atau mau mengatur kembali. Bisa perpustakaannya di situ. Kalau tidak ada di situ ya di pojok, bikin aja pojok baca di ruang kelas atau di mana. Yang penting adalah bentuk perpustakaan yang ibu maksud. Tapi ibu melaksanakan dengan metode untuk peningkatan pembelajaran IPS. Jadi metodenya mereka dikasih lembar-lembar kosong kan. Jadi umpamanya ada berapa kali pertemuan pembelajaran. Umpamanya dalam 1 bulan 4 kali misalnya. Berarti ibu bikin 4 seri, 4 set kertas-kertas dengan isi-isi kata kunci tadi itu. Jadi mereka akan lari ke perpustakaan berlomba mencari ini ialah dengan contohnya misalnya, dan mereka akan kembali dan itu menjelaskan. Bu, ternyata gunung ialah ini contohnya begini. Oh, mereka harus banyak. Gitu. Anggaplah, silakan pikir-pikir dulu. Jadi enak sesuai tupoksi ya. Kemudian nyambung dengan yang ibu mau tadi, perpustakaan. Daripada kita lari ke perpustakaan kemudian dapat penguji yang tidak bisa bijaksana misalnya. Nanti ditanya-tanya keras apa ya, sedangkan ditanya baik-baik kita gugup, apalagi tanya keras-keras. Iya. Ya kan, apalagi diputar balik sedikit langsung gugup, hilang semua yang ada di otak. Teman-teman, kita tinggal 10 detik, 8 detik, kita terima kasih banyak ya, alhamdulillah sehat-sehat semua, insya Allah kita belum bisa pulang di Bunda. Tidak terlempar lagi Pak Said. Lambat ini. Tadi terlempar Sadiki. Oh, ada orang Kulawi di sini. Bagaimana itu? Ya ampun, orang bisa Kulawi, pulang nih, orang Kulawi kuat signal. Kuat signal, Cak. Tak lempar-lempar ya? Tidak ada. Saya sudah tanam. Ibu Dewi kalau saya cium-cium baunya ruangan itu sepertinya sudah di Sibalaya ini. Belum. Masih yang kemarin, cuma saya agak maju sedikit. Di dalam sekarang sudah agak maju lagi. Kemarin di dalam sekarang sudah keluar. Sudah depan pintu kemerdekaan. Yang penting lihat saja warna jilbabku, tidak berubah-berubah. Mati. Baru orange jadi bawa lagi andalan. Wih, berat. Iya. Saya curiga dan mandi juga ini. Oh, kalau itu ada, Bu. Pun berteriak-teriak. Untung ada toko di sini. Oke, Pak Rizky. Siap. Ambil alih pasukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu pengampu materi atas waktu yang dialokasikan untuk memberikan pemahaman di awal pertemuan agenda 3 ini bagi peserta Latsar Angkatan 24 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah bersedia mengikuti kegiatan pembelajaran dari pagi hingga siang hari ini. Tidak bersedia pulang saja. Mengakhiri kegiatan di hari ini, silakan Bapak Adi Pratama untuk memimpin doa. Yang terima siapa? Saya terima. Siap Pak Said, silakan Pak. Yuk lanjut.
Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, kegiatan pembelajaran telah selesai, laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Iya, terima kasih. Mau terus ke kantor dulu, Le. Oke. Ya, terima Baik. kasih. Bapak Terima Ibu. kasih ya kelompok Badut. 3, minta maaf Yo. tidak sempat menutup tadi. Oke. Ya, Langsung baik. zoom. Saya juga Langsung pamit Bapak langsung Ibu ya. hilang. Oke, Ketemu besok insya Allah. insya Allah besok ya. Insya Allah Oke. besok ya. Oke, semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Yuk, saya live. Waalaikumsalam. Sampai besok. Yang salah Rizky ya. Siap. Rizky, saya Yes. kasih akses untuk share screen juga. Pokoknya salah semua, Rizky. Pokoknya salah semua Rizky ini. Ya. Aduh, siap. Iya. Iya. Jadi kelompok 3 ya, maaf ya. Tadi